Kan nggak mudah ya menjadi seorang ibu, masih kerja, terus full time ngurusin 2 anak dan punya suami. Dia kuat banget sih, kayak banyak hal yang aku nggak yakin dia tuh bisa, nggak yakin dia tuh kuat, tapi ternyata tuh dia bisa. Mungkin dia adalah karakter yang benar-benar aku pengen kalau misalnya seorang istri tuh jadi bagaimana. Indra, wah apa kabar Indra? Alhamdulillah. Makin segar nih ya. Proses pertama kali waktu kamu tuh tertarik sama Nikita, apa yang bikin kamu tertarik sama dia? Mungkin bisa share Bang. Oh, pertama kali? Wah, that's been a while. Mungkin apa ya, nggak bisa dibohongi karena memang dia cantik sih. Yes, of course. Terus dia emang orangnya juga asik gitu, diajak ngobrol asik gitu. Berapa lama proses untuk bisa kira-kira ini nih, this is the right person yang dikirimkan untuk aku? Lumayan lama sih prosesnya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun akhirnya untuk kita akhirnya memutuskan buat menikah. Ya. Apa yang paling selain cantik, apalagi Indra? Dari sosok Nikita ini sendiri, kita she's famous ya. Yang aku lihat apa ya, dia itu punya karakter yang kuat sekali. Dan aku bisa melihat tuh dia punya karakter keibuan yang sangat kuat gitu loh. Dan aku melihat kayak mungkin dia adalah karakter yang benar-benar aku pengen kalau misalnya seorang istri tuh jadi bagaimana. Dan aku tuh suka perempuan yang punya karakter yang kuat. Like your mom. Like my mom, yes. Ada versi dari Niki yang Indra pernah lihat tapi orang belum tahu nggak apa? Mungkin perjuangan dia dan ini sih dia sih, struggle dia terhadap keluarga sih. Karena kayak kan nggak mudah ya menjadi seorang ibu, masih kerja, terus full time ngurusin 2 anak dan punya suami. Kadang-kadang orang lain ngelihat, oh gampang karena hidupnya mungkin betul. Ada support system yang banyak gitu. Cuma aku ngelihatnya sebagai seorang suami kayak amazed dan aku sangat appreciate sih. Karena itu kan nggak mudah ya. Kayak aku kadang-kadang ngurusin anak aja baru 15 menit dia fasi aja udah pusing gitu loh. Ini laki-laki. Laki-laki udah pusing gitu loh. Kan? Dia berjam-jam, bertahun-tahun ngurusin anak. Itu amazing sih. Dan mungkin aku nggak akan bisa ngebales itu. Nah balik ke tadi lagi, momen yang betul-betul dia nggak yakin dengan pilihannya, bahkan sama dirinya sendiri gini nih. Nah ini yang kelihatan dari kamu gimana pada saat dia di fase itu? Ada keraguan jelas, kelihatan dari cara dia ngambil keputusan, dari raut wajah, kelihatan ada keraguan. Tapi yang aku selalu tahu dia itu kalau misalnya udah firm terhadap sesuatu keputusan, dia akan ngelakuin itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah mensupport apa yang dia mau. Walaupun aku tahu di dalam diri dia ada keraguan juga. Padahal dia juga ragu. Dia juga ragu. Kamu juga ragu ya. Tapi yang kamu ambil adalah kamu let her do whatever she wanna do. Dia mau bikin apa, kamu kasih, kamu support 100%. Lebih banyak milih diam tadi kalau Uncle lihat tadi, dengerin ya. Iya betul. Dan dia kan juga nggak stop berkarya ya. Aku juga nggak pernah melarang dia buat stop kerja soalnya. Dan aku juga tahu dia tuh memang pengen selalu berkarya gitu loh, pengen selalu berkarya, pengen selalu menciptakan suatu karya. Jadinya aku nggak pernah melarang dia bekerja. Tapi akhirnya dia yang decide sendiri buat kayaknya kalau misalnya syuting kan makan banyak waktu. Akhirnya dia stop dulu dari dunia perfilman. Pasti bukan sesuatu yang mudah buat dia melepaskan ini. Dan I really appreciate that she choose family over career. Prosesnya gimana? Kan awalnya nggak gitu dong. Pasti kan ada proses-proses waterbird, dia gedein anak sendiri dan lain-lain. Itu kan semua Niki lakukan sendiri loh. Nikita Willy loh. Dia kuat banget sih. Kayak banyak hal yang aku nggak yakin dia tuh bisa, nggak yakin dia tuh kuat, tapi ternyata tuh dia bisa. Kayak contohnya pas dia lahir anak pertama. Dia pas lahir anak pertama tiba-tiba nggak mau pakai epidural. Kayak nggak mau pakai epidural. Itu kayak bahkan aku ngedengar dari banyak cerita aja kayak nggak pakai epidural aja masih berasa sakit gitu loh. Ini dia nggak mau pakai epidural. Something that out of my mind gitu. Mungkin kalau misalnya aku ada di posisi dia, mungkin aku nggak akan bisa merasakan atau memikirkan to be that painful. Terus yang kedua, pas dia ngelahirin anak yang kedua, dia mau lahiran di rumah, itu aku yang grogi loh. Aku yang takut. Sampai, are you sure? Yakin nih mau lahiran di rumah nih, kalau misalnya ada apa-apa gimana?
Nah itu yang kayak ngebuat aku makin amazed sama dia sih. Pernah nggak ngelihat Nikita tidur? Dia tidur, kamu ngeliatin dia gitu. Pernah? Sering pasti Sering, ya? pasti sering. How you feel? Apa yang kamu rasain untuk kamu lihat dia gitu tidur gitu? Pas lagi tidur gitu ya. Gitu. Mungkin lebih ke kayak bahagia dan how blessed I am to have her in my life. Karena kayak without her, apapun yang aku sayangi dan cintai di dunia ini tuh nggak akan berarti. Gitu sih, kayak as simple as that. Kalau ada yang mau nyampein lagi buat yang Maha Pencipta nih, dikasih Niki, how bless you? Alhamdulillah sekali sih, dan sangat bersyukur sekali karena dikasih pasangan hidup yang bisa membantu buat bersama-sama lebih baik dan bersama-sama merubah satu sama lain menjadi yang lebih baik sih. Itu sih yang aku paling bless. Nah, kalau ada yang mau kamu sampaikan dengan apa yang kamu lewatin bersama, dengan apa yang sudah kalian lewati bareng-bareng ya tentunya gitu, apa yang kamu sampaikan ke dia? Mungkin aku pengen nyampein ke Nikita, tanpa kamu di hidup aku itu nggak akan ada yang berarti, dan aku sangat berterima kasih. Kamu sudah menjadi ibu yang sangat baik, sudah menjadi istri yang sangat baik, dan semoga kedepannya aku bisa menjadi suami yang patut untuk dicontoh dan suami yang patut untuk dihargai oleh seorang istri. Niki, semoga kita berdua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha memperbaiki satu sama lain, dan semoga kamu tetap sabar menghadapi suami dan menghadapi anak-anak, dan sukses selalu, karena aku tahu kamu adalah wanita karir yang selalu pengen berusaha menjadi lebih baik lagi, dan aku pengen kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung kamu terhadap apapun keputusan yang kamu ambil.